Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Eka Putri Nasution, NPM 17621074. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan tugas proposal pada mata kuliah seminar pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Erni MPD. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Erni MPD yang telah membimbing saya dalam penyelesaian proposal ini. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa pada Latar Belakang Mahasiswa Angkatan 2016 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Bab 1, Pendahuluan Latar Belakang Masalah. Kesalahan berbahasa merupakan permasalahan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku. Nah, kemudian skripsi merupakan yang sifatnya ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku. Maka, tuntutan utama kepada penulis karya ilmiah ialah mampu menerapkan bahasa baku dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, baik itu dari segi kebahasaan maupun sistematikanya guna meminimalkan kesalahan dalam berbagai aspek berbahasa. Albert dan Verbia tahun 2018 halaman 78 mengatakan bahwa masih banyak kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam mengerjakan tugas akademik yang diberikan dosen, terutama dalam menulis karya ilmiah. Kemudian, penelitian dari skripsi Intan Wirastuti tahun 2013, Nafira Aina Aizati tahun 2018, Rukaya tahun 2019, jurnal penelitian dari Leksono tahun 2019, dan Tusolekha tahun 2019 memperlihatkan masih banyaknya kesalahan ejaan dalam berbahasa pada penulisan karya ilmiah dari mahasiswa. Nah, kemudian menurut Setiawati tahun 2010 halaman 155 sampai 156 menyatakan bahwa bentuk kesalahan ejaan meliputi pemakaian huruf, penulisan kata serapan, dan pemakaian tanda baca. Kemudian, berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian analisis kesalahan berbahasa pada latar belakang skripsi mahasiswa angkatan 2016 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah bentuk kesalahan pemakaian huruf dalam penulisan latar belakang skripsi mahasiswa angkatan 2016 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Kemudian yang kedua, bagaimanakah bentuk kesalahan penulisan kata dalam penulisan latar belakang skripsi mahasiswa angkatan 2016 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Kemudian 1.3 Batasan masalah. Penulis perlu membatasi permasalahan penelitian ini yaitu pada kesalahan pemakaian huruf dan kesalahan penulisan kata. Kemudian 1.4 Tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan yang pertama, bentuk kesalahan pemakaian huruf dalam penulisan latar belakang skripsi mahasiswa angkatan 2016 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau berdasarkan PUEB. Kemudian yang kedua, bentuk kesalahan penulisan kata dalam penulisan latar belakang skripsi mahasiswa angkatan 2016 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau berdasarkan PUEB. Kemudian 1.5 Manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam bidang linguistik, khususnya pada aspek PUEB ataupun pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berbahasa yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua, adanya manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa dan peneliti lain untuk menambah wawasan mengenai kesalahan berbahasa, terkhususnya pada tataran PUEB. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Nah, beberapa teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan mengenai kesalahan berbahasa tataran PUEB, yaitu yang berkaitan dengan kesalahan pemakaian huruf dan kesalahan penulisan kata menurut Setiawati tahun 2010 dan Fitri tahun 2017. Kemudian pada bab 3 adanya metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif yang bersifat preskriptif. Menurut Krida Kersana dalam Albert tahun 2018 halaman 3, penelitian preskriptif ini bersangkutan dengan paham bahwa ada standar mutlak mengenai betul salah dalam bahasa dan bahwa tujuan analisis bahasa adalah menyusun norma-norma pemakaian bahasa. Kemudian
3.2 Data dan sumber data. Data diperoleh dari 10 latar belakang skripsi mahasiswa angkatan 2016 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Kemudian yang ketiga, adanya pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ada secara teknik dokumentasi dan teknik hermeneutik. Teknik dokumentasi berupa kumpulan latar belakang skripsi mahasiswa angkatan 2016 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Kemudian, teknik hermeneutik menurut Hamidi dan Yusrianto tahun 2003 halaman 24, teknik hermeneutik yakni teknik baca, catat, dan simpulkan. Kemudian yang keempat, adanya teknik analisis data, yaitu yang pertama menentukan kutipan-kutipan yang ditemukan dalam latar belakang skripsi mahasiswa. Kemudian yang kedua, data yang dikelompokkan bersumber pada masalah penelitian. Kemudian yang ketiga, data yang sudah dikelompokkan selanjutnya dianalisis menurut teori analisis kesalahan berbahasa penerapan WEB. Kemudian yang keempat, selanjutnya penafsiran data-data yang sudah dianalisis. Dan yang kelima, berikutnya menyimpulkan data yang dianalisis. Baiklah, demikian hasil seminar proposal saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.